Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini izinkanlah saya untuk menyampaikan paparan tentang desain pembelajaran Agenda 2 Latsar CPNS tahun 2022, pola blended learning khususnya pada tahapan e-learning atau distance learning. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Latsar CPNS tahun 2022 ini sebenarnya didasarkan pada adanya surat edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 20 tahun 2021 tentang core values dan employer branding ASN. Kita tahu bahwa core values-nya ada berakhlak, sedangkan employer branding-nya adalah bangga melayani bangsa. Kemudian dilanjutkan dengan atau diikuti dengan keluarnya keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 13 dan nomor 14 tahun 2022 tentang penyelenggaraan dan tentang kurikulum pelatihan dasar CPNS. Dampaknya apa? Dampaknya adalah adanya perubahan kurikulumnya sendiri. Materi yang akan disampaikan dari aneka menjadi berakhlak. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melangkah lebih jauh tentang untuk membahas tentang desain pembelajarannya sendiri, terutama terkait dengan materi apa yang perlu kita sampaikan selama proses learning, izinkan saya terlebih dahulu menjelaskan atau menyampaikan tentang pendekatan pembelajaran yang akan kita gunakan. Di dalam slides berikut kita bisa lihat bahwa pendekatan pembelajaran itu bisa ada dua. Pertama, teacher center, dikenal dengan teacher center, kemudian adalah student center. Nah, dalam konteks pelatihan dasar CPNS 2022 ini, saya lebih cenderung memilih student center. Kenapa? Karena pertama, istilah Latsar sendiri pelatihan dasar, bukan kita itu saja berbeda dengan proses perkuliahan. Yang kedua, kita berhadapan dengan orang-orang yang tergolong sebagai generasi Z, yang lahir tahun 90-an akhir atau 2000 awal. Dan mereka ini sangat welcome atau sangat mengenal sekali dunia teknologi informasi. Mereka bisa peroleh informasi dari bagaimanapun, dia sangat ahli dan sangat cepat dalam konteks ilmu pengetahuan. Sehingga saya berpikir bahwa tentu saja pendekatannya tidak lagi membuat ingin menjadikan mereka pintar dari proses Latsar ini atau pandai, karena secara ilmuwan mereka memang sudah pandai, tapi kita lebih cenderung kepada membentuk karakter. Kita tidak ingin mereka bisa merubah dunia, merubah instansi, merubah organisasi mereka, tapi kita lebih cenderung kepada bagaimana mereka merubah dirinya terkait dengan nilai-nilai berakhlak itu sendiri, core values dari berakhlak itu sendiri. Oleh karena itu pendekatannya adalah pendekatan pembelajarannya adalah student center. Karena dalam konteks ini maka strategi pembelajaran tentu saja tidak lagi dalam bentuk exposition atau memberikan kepada peserta, tapi kepada experiential. Jadi pengalaman, kita lebih cenderung menggali pengalaman, sharing pengalaman, sharing nilai-nilai. Oleh karena itu, karena ini juga di dalam tahapan learning, C1, C2 aja kan sudah diperoleh pada tahapan emosi, maka pada tahapan ini tentu saja kita masuk ke C3, C4, C5, dan C6. Baik, berikutnya kita masuk ke desain pembelajaran sendiri. Hari keempat, tahapan sinkronus. Kegiatan pembelajaran dimulai dari perkenalan. Biasalah kita saling menyapa, say hello, assalamualaikum, selamat pagi. Kemudian juga disertai dengan pemberian semangat, saling mengenal, tidak hanya ke fasilitator sendiri, tapi sesama peserta juga harus saling mengenal. Kemudian berikutnya adalah menjelaskan tujuan pertemuan Agenda 2. Pada kesempatan itu pula kita juga menjelaskan, memberikan pemahaman tentang sampai di mana kita saat ini. Kita tahu bahwa proses pembelajarannya kan ada emosi. Kemudian setelah emosi ada Agenda 1. Learning agenda 1. Kemudian kita sekarang sudah masuk ke agenda 2 tuh gitu. Kita sampaikan bahwa kita sudah masuk ke agenda 2. Kita sampaikan juga apa yang ingin dicapai dari agenda 2 ini dan apa manfaatnya bagi mereka. Nah, itu juga kita sampaikan dalam proses dalam
kesempatan pertemuan pertama. Kemudian ketiga adalah melakukan diskusi tentang pemahaman berakhlak yang sudah mereka dapatkan melalui bacaan modul dalam MOC, termasuk juga pengalaman selama mereka menjalankan pekerjaan sebagai CPNS. Apa pengalaman mereka, apa yang bisa mereka lihat di sekeliling mereka, apa yang bisa dilihat di masyarakat dan sebagainya terkait dengan berakhlak tadi. Kemudian pada kesempatan itu kita menjelaskan tentang penugasan yang akan dikerjakan selama agenda 2. Itu sinkronus hari keempat. Kemudian dilanjutkan dengan sinkronus hari ke-7, sinkronus kedua, terakhir itu 3GP. Memang kita harus lebih banyak menggunakan waktu untuk sinkronus hari ke-7 ini, karena pada tahapan ini kita akan meminta para peserta untuk menyampaikan paparannya. Jadi dimulailah dengan ice breaking, kekakuan gitu, untuk menghilangkan kekakuan. Jadi karena ini kan pertemuannya juga terbatas sekali, hanya 2 sesi. Jadi harus untuk untuk menghilangkan jarak antara fasilitator, antara peserta sama peserta, maka kita harus lebih menggunakan ice breaking. Ini penting sekali. Kemudian setelah ice breaking, yel-yel dan lain sebagainya, kita dilanjutkan dengan pemaparan tugas dan diskusi berakhlak. Setelah itu pemberian feedback dari kita sendiri. Jadi kita memberikan ulasan tentang apa yang mereka sampaikan. Selain itu juga pada pertemuan ke hari ke-7 ini kita juga memberikan gambaran singkat tentang yang akan dilakukan ketika mereka klasikal. Itu tahapan sinkronus. Kemudian dilanjutkan dengan untuk tahapan asinkronus sendiri, itu hari keempat, 5, 6, 7, itu ada beberapa penugasan. Misalnya pada hari keempat itu ada 3 penugasan, mulai istilahnya berakhlakologi. Peserta itu diminta untuk memberikan atau mendeskripsikan, menguraikan praktek berakhlak di lingkungan kerjanya, instansi pemerintah, di tempat, terutama tempat dia bekerja. Bagaimana pelayanan itu telah dilakukan, apakah sudah dilaksanakan dengan baik atau tidak, atau ada kekurangan atau tidak, dan sebagainya. Bagaimana akuntabilitas PNS di sana dan sebagainya. Kemudian lanjutkan dengan pemilihan role model atau tokoh panutan. Ini 2GP. Perlu juga ditekankan sini, role model, tokoh panutan tentu saja bukan nabi ya. Jadi kita di luar nabi lah. Kalau nabi rasul itu sudah luar biasa. Jadi itu tidak perlu lagi kita angkat di sini karena dimensi perspektifnya berbeda. Yang kita maksud tokoh panutan di sini adalah tokoh yang manusia biasa seperti kita ini, tapi memiliki kelebihan terkait dengan berakhlak. Bisa tokoh nasional, bisa tokoh daerah, bisa juga tempat dia kerja atau siapapun itu, baik yang masih ada maupun yang sudah mendahului kita. Jadi dia pilih 2 tokoh panutan, kemudian diuraikan mengapa mereka pilih itu, apa nilai-nilai berakhlak apa yang telah mereka terapkan. Kemudian yang ketiga adalah membuat learning journal dalam bentuk rekaman suara. Learning journal ini dimaksudkan untuk sebagai cerminan dari internalisasi peserta terkait dengan berakhlak itu sendiri, terkait dengan apa yang telah mereka peroleh hari ini. Kalau tugas-tugas pada hari keempat itu dilakukan secara individu, maka pada hari kelima ini tugas yang sama pada hari keempat ini diangkat untuk pembahasan kelompok. Misalnya tentang berakhlakologi tadi. Bagaimana praktek berakhlakologi di individu di lingkungan masing-masing, kemudian diangkat, dievaluasi, dibandingkan antara individu antara praktek yang satu dengan praktek yang lain, kemudian mereka memilih menentukan pilihan tentang praktek berakhlakologi yang paling baik. Kemudian hasil pilihan ini dirangkum dan disampaikan dalam bentuk infografis. Tapi kelompok ini juga diberi kebebasan, bisa dalam bentuk infografis, tapi bisa juga dalam bentuk podcast. Jadi mereka bisa dalam bentuk berdiskusi secara santai tentang praktek berakhlak ini di lingkungannya. Nah, karena ini ada 10 orang, supaya semua peserta itu terlibat, podcastnya sekitar 30 menit lah. Jadi kalau bagi 10 itu 3 menit per orang bisa cukup untuk membahas tentang praktek berakhlak ini.
Kemudian yang tugas kedua ada kelompok ini adalah tokoh panutan tadi. Jadi tokoh panutan telah dipilih pada tahapan individu tadi, kemudian dalam kelompok serta mendiskusikannya kembali, mengevaluasi kembali dan membandingkan, kemudian memilih tokoh panutan yang terbaik. Termasuk juga kriteria dari yang bersangkutan atau tokoh ini, siapa, apa, dan apa nilai berakhlak yang mereka terapkan. Itu tugas kelompok yang kedua. Kemudian ketiga adalah membuat learning journal. Ini individu. Learning journal ini dilakukan setiap hari karena ini tentang apa yang mereka aktivitas, apa yang mereka lakukan. Tugas hari ke-6 adalah sifatnya seluruhnya merupakan penugasan individu. Ada 3 tugas yang harus dilakukan. Tugas pertama adalah personalizing values 6JP. Peserta diminta untuk melakukan atau merancang upaya membangun budaya berakhlak dalam pelaksanaan tugas seorang ASN. Jadi apa yang harus dilakukan? Kemudian tugas kedua adalah breaking the limitation, mengatasi hambatan. Peserta diminta untuk melakukan identifikasi kemungkinan hambatan yang akan ditemui dalam rangka membangun budaya berakhlak tersebut. Kemudian juga bagaimana cara mengatasi masalah tersebut agar upaya membangun budaya berakhlak ini bisa dilakukan. Itu pada tugas kedua. Tugas ketiga seperti juga tugas pertama, hari keempat, kelima, pada hari ke-6 ini adalah juga membuat learning journal, rekaman dalam bentuk rekaman suara. Kemudian penugasan hari ke-7 atau hari terakhir dari asinkronus itu sifatnya adalah tugas kelompok dan individu. Ada 2 tugas. Pertama adalah promoting the culture. Jadi bagaimana mempromosikan budaya berakhlak itu sendiri. Jadi peserta dipersilakan untuk melakukan diskusi, memilih upaya membangun budaya berakhlak dalam melaksanakan tugas sehari-hari seorang ASN, kemudian membuat video secara kolaboratif dengan melibatkan tentu saja seluruh peserta dalam kelompok. Mereka menyampaikan intinya adalah mempromosikan budaya berakhlak. Jadi jargonnya adalah mempromosikan budaya berakhlak. Bagaimana agar budaya berakhlak ini bisa terus ditanamkan dalam sebagai nilai-nilai seorang ASN. Kemudian yang kedua adalah membuat learning journal, rekaman suara sama. Seperti peserta menceritakan pengalaman pembelajaran, substansi dan proses pembelajaran harian, baik saat sinkronus, karena hari ke-7 itu ada sinkronusnya 3JP. Jadi yang diceritakan adalah pengalaman sinkronus dan asinkronus, baik terkait dengan substansi maupun proses pembelajaran. Demikian Bapak Ibu sekalian, desain pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dalam rangka kita mengampu atau melaksanakan pembelajaran khususnya agenda 2 pada tahapan learning. Lebih kurang saya mohon maaf. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.